warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidayanti M, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah YN Kendari. Terima kasih sudah menonton video ini. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan mata kuliah pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya silahkan simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Ketua kelasnya silahkan pimpin doa sebelum belajar. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu pada anak-anak sekalian. Siapa yang belajar tadi malam sebelum ke sekolah? Oke, bagus ya. Jadi semuanya harus rajin belajar di rumah, karena apabila kita sudah pelajari pelajaran di sekolah, jika kalian tidak ulangi lagi di rumah, maka itu akan mudah dilupa. Jadi kalau kalian sudah pulang di rumah, kalian buka kembali bukunya, kemudian pelajari kembali pelajaran apa yang sudah diberikan oleh guru di sekolah, supaya kalian semua anak-anak ibu bisa menjadi anak yang pintar. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo angkat tangan, siapa yang masih ingat? Oke, bagus. Jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang pahlawan Sultan Agung. Jadi Sultan Agung adalah salah satu raja yang terkenal yang hidup pada masa Islam. Nah, beliau adalah raja. Ayo, ada yang ingat raja apa? Iya, bagus, Raja Mataram. Nah, materi kita pada hari ini juga masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu kita masih membahas tentang para pahlawan Indonesia. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan membahas pahlawan siapa? Oke ya, jadi kita akan membahas tentang pahlawan Kapitan Pattimura. Nah, pahlawan Kapitan Pattimura merupakan salah satu pahlawan nasional yang bekerja keras untuk memperoleh kemerdekaan di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama yaitu siswa mampu menuliskan informasi yang telah dipelajari dari teks Kapitan Pattimura dan mempresentasikannya di dalam bentuk informasi tabel. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila dengan benar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Nah anak-anak, jadi Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu pahlawan Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kerajaan Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda.
Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seran, dan ke tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Oke anak-anak, sampai di sini bisa paham? Atau ada yang ingin ditanyakan dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi? Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut pada hal-hal positif yang bisa kita contoh dari Pattimura. Jadi yang pertama yaitu kerja keras. Beliau berhasil merebut benteng Dorset. Kemudian beliau juga berhasil mengkoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan maupun memimpin rakyat. Kemudian yang kedua, Kapitan Pattimura adalah sosok yang teguh pada pendiriannya. Ia berkali-kali dibujuk oleh penjajah untuk bergabung, namun ia tetap terus menolak. Kemudian yang ketiga, Kapitan Pattimura juga adalah seorang pemberani dan perkasa. Dengan peralatan yang sederhana, ia berani berperang melawan penjajah dan alhamdulillah ia berhasil menguasai benteng penjajah di Pulau Saparua. Kemudian yang keempat, perjuangan Kapitan Pattimura adalah perjuangan banyak orang. Hal ini bisa terjadi karena mereka menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura yaitu Kapitan Pattimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, kemudian raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Kemudian dampak dari perjuangan yang dilakukan yaitu dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Nah, adapun alasan dari perjuangan Pattimura, karena Pattimura memimpin rakyat Maluku melawan kerajaan Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda secara gratis. Nah, berikut kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu ya. Kalian dengarkan baik-baik kemudian kita menjawab bersama. Pertanyaan yang pertama, apakah sikap Kapitan Pattimura mencerminkan Pancasila ke-5 Pancasila? Jawabannya, iya. Kapitan Pattimura mencerminkan sila ke-5 Pancasila karena beliau mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sikap Kapitan Pattimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Jawabannya, iya. Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah sikap Kapitan Pattimura menginginkan keadilan? Jawabannya, ya. Pattimura menginginkan keadilan untuk bangsanya karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku.
Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah sikap Kapitan Pattimura mencerminkan kerja keras? Jawabannya iya, karena Pattimura berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah Belanda. Nah, oke anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama menjawab soal-soal tentang pahlawan Kapitan Pattimura. Jadi materi kita cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Oke, anak-anak sekalian, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silahkan angkat tangan yang bisa. Ayo, siapa yang mau? Oke, silahkan Indah Kasriani. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Indah Kasriani. Oke, Ibu simpulkan kembali ya. Jadi dari apa yang telah dijelaskan oleh teman kelas kalian tadi, bahwa Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Pattimura memimpin rakyat Maluku untuk melawan kerajaan Belanda. Beliau juga telah berhasil merebut benteng Dorstad di Saparua. Kapitan Pattimura adalah sosok yang teguh pada pendiriannya. Nah, anak-anak, selanjutnya materi yang sudah kita pelajari hari ini jangan lupa untuk dipelajari lagi di rumah ya anak-anak, supaya kalian semua tidak mudah lupa dengan materi yang telah kita pelajari hari ini, supaya kalian semua bisa menjadi anak yang pintar. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan tugas rumah. Silahkan tugasnya dicatat. Jadi tugas kalian yaitu buatlah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan tentang Kapitan Pattimura dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Oke anak-anak, jadi sebelum kita pulang, silahkan ketua kelasnya pimpin doa setelah belajar. Amin. Oke, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai pahlawan Kapitan Pattimura. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.